Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita masuk pada bab baru, yaitu dengan judul memperkuat komitmen kebangsaan. Sebuah bangsa akan tumbuh menjadi bangsa yang besar dan terhormat apabila memiliki nilai-nilai semangat dan komitmen kebangsaan yang tinggi. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan memiliki potensi serta kapasitas yang besar untuk menjadi besar dan bersatu. Kita semua mencintai bangsa ini dan memiliki harapan agar bangsa ini menjadi bangsa yang modern, maju, mandiri, dan demokratis. Untuk mewujudkannya, terdapat tantangan yang banyak, namun kita yakin dengan kesadaran, semangat, dan komitmen yang tinggi, kita akan mengatasi semuanya. Komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki dan memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang akan mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang pertama yang kita bahas yaitu adalah A, yaitu semangat dan komitmen kebangsaan pendiri negara. 1, yaitu Insinyur Soekarno, merupakan Presiden 1 RI Soekarno yang akrab dipanggil dengan nama Bung Karno. Lahir di Blitar, Jawa Timur, 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta pada tanggal 21 Juni 1970. Perjuangan Soekarno didasarkan semangat dan komitmen akan kemerdekaan Indonesia. Untuk meraih kemerdekaan harus terorganisasi. Pada tanggal 4 Juli 1927, Insinyur Soekarno mendirikan PNI. Komitmen dan perjuangan Soekarno untuk kemerdekaan menyebabkan dia ditangkap, dan pada tanggal 30 Desember 1929, Soekarno dijebloskan di penjara Balsyok, Bandung selama 8 bulan atas tuduhan pemberontakan. Dalam Indonesia Menggugat, Soekarno mengungkapkan bahwa bangsa Belanda adalah bangsa yang serakah, yang telah menindas dan merampas bangsa Indonesia. Pembelaan itu membuat Belanda marah sehingga PNI dibubarkan. Setelah PNI dibubarkan, Soekarno bergabung dengan Parkindo dan kemudian ditangkap kembali oleh Belanda dan diasingkan ke Flores. Dan 4 tahun kemudian dibuang ke Bengkulu dan dibebaskan pada tahun 1942. Setelah Indonesia merdeka tahun 1945, bukan berarti perjuangan telah berakhir. Karena pada tahun 1948, setelah agresi militer Belanda II, Soekarno kembali diasingkan ke Prapat, Sumatera Utara. Dari Prapat kemudian dipindahkan ke Bukit Manumbing, Bangka. Penjara, dibuang dan hidup dalam penderitaan tidak membuat semangat Soekarno untuk kemerdekaan dan kejayaan bangsa menjadi surut. Kemudian yang kedua yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi tanggal 12 Agustus 1902. Bung Hatta adalah organisatoris, aktivis partai politik, negarawan, proklamator, pelopor koperasi, dan wakil presiden 1 di Indonesia. Hingga tahun 1921, Bung Hatta menetap di Rotterdam, Belanda, dan bergabung dengan sekumpulan pelajar tanah air di Belanda, yaitu dengan organisasi Indische Vereniging. Di Perhimpunan Indonesia, Hatta mulai meniti karir di jenjang politik sebagai bendahara.
pada tahun 1922. Pada tahun 1927, Hatta bergabung dengan Liga Menentang Imperialisme dan Kolonialisme di Belanda dan berkenalan dengan aktivis nasionalisme India namanya Jawaharlal Nehru dan menyebabkan dia ditangkap oleh tentara Belanda bersama Nazir Sultan Pamuncak, Ali Sastro Amijoyo, dan Abu Majid, dan akhirnya dibebaskan. Pada tahun 1932, Hatta kembali ke Indonesia. Kemudian bulan September 1932, Bung Hatta berjumpa dengan Bung Karno untuk pertama kalinya. Pada saat pengasingan di Digul, Hatta aktif menulis di berbagai surat kabar. Dan setelah 8 tahun diasingkan, dan Syahrir dibawa kembali ke Sukabumi pada tahun 1942. Selang 1 bulan, pemerintahan kolonial Belanda menyerah kepada Jepang. Dan pada saat itu, Hatta dan Syahrir dibawa ke Jakarta. Lalu setelah agresi militer Belanda 2 tahun 1948, Soekarno dan Hatta ditangkap dan diasingkan ke Giri Sasana Manumbing, Bangka Barat. Pada tanggal 14 Maret 1980, Hatta wafat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Karena perjuangannya sangat besar, Hatta mendapatkan anugerah tanda kehormatan tertinggi, yaitu Bintang Republik Indonesia kelas 1 yang diberikan oleh Presiden Soeharto. Sekarang kita dengarkan lagu Gugur Bunga agar bisa menambah rasa cinta kita terhadap para pahlawan yang sudah gugur, yang diciptakan oleh Ismail Marzuki, yang dibawakan oleh Sana Sanon. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri.
Mudah-mudahan dengan lagu tersebut menambah rasa syukur kita terhadap para pahlawan yang sudah gugur. Hanya itu yang dapat Ibu sampaikan dan Ibu tutup dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.